Ini kejadian pas saya SMP, kejadiannya di kota Apel. Kebetulan saya punya saudara banyak di sana. Suatu sore saudara sepupu saya mengajak saya ke kampusnya. Katanya cuma mau nyerahin buku sekalian mau ajak saya jalan-jalan. Berangkatlah saya dan mbak sepupu saya ini naik angkot. Kalau dengar cerita orang-orang, ini kampus legendaris, masuknya aja tesnya susah banget. Jadi jangan heran, bisa masuk situ lewat jalur tes, orang pasti akan menyangka dia hebat. Padahal bisa jadi cuma beruntung saja. Sampai di kampusnya, langit mulai gelap dan hujan mulai turun. Untung kakak sepupu saya ini bawa payung dari rumah, kampusnya gede juga cuma emang suasananya serem, lorong-lorongnya banyak. Mbak saya ini lalu mengajak saya ke suatu kelas. Katanya dia mau ambil buku yang ketinggalan di situ, tapi mbak saya ini emang penakut. Sesampainya di depan kelas dia masih sempet-sempetnya mikir film hantu. Makanya dia bilang, "Di kamu di depan pintu aja ya, soalnya kalau serem-serem gini nanti tahu-tahu lampunya ada yang matiin. Nah kalau gitu nanti kamu nyalain langsung." Siap mbak, saya pun berlagak seperti bodyguard. Kakak saya masuk ke dalam kelas dan saya tetap di luar sambil menyalakan rokok. Tiba-tiba setelah 15 menitan kakak saya keluar sambil mewek dan marah-marah. Dia bilang kenapa lampunya dimatiin. Saya cuma bengong soalnya saya dari tadi ngeliat ke arah jalan. Ga ke arah kelas. Mbak saya yang penakut ini akhirnya gak membahas hal itu dan kami pun berjakan berpayungan untuk ke perpus. Setelah mengembalikan buku kami pun berjalan menuju keluar untuk mencari angkot dan menuju ke tempat jagung bakar. Suasana hujan yang lumayan deras membuat kampus besar ini terlihat sepi. Lagi asik-asiknya kita jalan berpayungan, saya merasa ada yang mengikuti kami. Kakak saya juga tahu. Saya coba noleh dan kira 2300 meter di belakang kami ada seorang pria tanpa payung. Cara jalannya agak mencurigakan. Mungkin itulah yang membuat kakak saya mempercepat jalannya, otomatis saya ikut cepat juga, daripada basah, atau ditinggal. Suara langkah di belakang kami terdengar lebih dekat. Setelah keluar dokter kampus, tiba-tiba kakak saya berhenti dan langsung membalikkan badan meneriaki pria yang jaraknya lumayan dekat. Mbak saya berteriak, "Hei ngapain sih mas dari tadi ngikutin orang jalan?" Pria yang dari tadi menunduk ini cuma berkata, "Cuma mau tanya, apa pernah lihat muka kayak gini?" Dia menengadah dan mendekat agak cepat sembari memamerkan mukanya yang rata. Aneh juga, muka rata bisa ngomong. Tapi gak ada waktu berpikir, kita berdua lari sambil basah-basahan. Entah berapa jauh kita lari, kakak saya menunjuk sebuah pos satpam. Saya menerti maksudnya. Mungkin minta tolong sekalian numpang berteduh. Saat kita nyampe di depan pos, si Pak Satpam lagi asik mengaduk-mengaduk minumannya. Kakak saya yang ngos-ngosan dan masih sedikit nangis mencoba mengatur nafas. Dia memanggil Satpam tuh, "Pak tolong Pak, kita barusan dikejar setan muka rata." Pak Satpam ini masih mengaduk minumannya, kakinya juga mengikuti irama lagu dangdut dari radio yang sudah tidak layak beroperasi. Dia cuma berkata, "Halah mana ada mbak setan kayak gitu." "Ada Pak, tadi ngejar kita," kata kakak saya dengan masih panik. Lalu si Satpam ini melihat ke arah kami dan berkata, "Apa mukanya yang kayak saya ini?" Pak Satpam ini mukanya juga rata. Kita pun tanpa dikomando langsung lari gak karuan. Ga jelas arahnya, pokoknya tahu-tahu udah di tempat agak rame. Dan kita dapat angkot. Sebelum naik saya ngemeng sama supirnya, "Pak, ada mukanya kan?" Ternyata kata si supir angkot, bukan cuma kita yang lihat, emang sering di daerah situ, hampir sama semua, diikuti cowok muka rata. Setelah lari ada yang ketemu satpam, tukang jamu, tukang bakso dan lain dua dengan muka yang sama-sama rata. Dan lagi dua dengan bodohnya saya tanya, "Kira-kira ada yang ketemu supir angkot gak Pak abis diikutin itu hantu?" Pak supir cuma ketawa, entah karena kepolosan saya, atau karena muka dia yang lebih serem daripada hantu muka rata.